di dalam Alkitab surat Paulus kepada jemaat di Efesus 5 ayat 6 dan 7. Itu kalau kita melakukan ayat 7, ini kita melanggar hukum Allah atau tidak? Saya dari distrik Biskop Teluk Bintani, Papua. Saya bacakan berita ini dari Papua, dia bertanya. Efesus 5 ayat 6 dan 7. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas seorang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Silakan pendeta. Terima kasih. Jadi saya menduga-duga pertanyaannya, apakah kalau saya tidak berteman dengan orang-orang yang ciri-cirinya itu disebutkan dalam ayat yang ke-6, mereka ini adalah bahkan ayat yang ke-5 ya. Ayat yang ke-5 mungkin kita boleh baca juga ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8 mungkin saya baca. Tadi hanya ayat 6 dan 7 ya yang dibacakan Jeff tadi. Ya, benar. Saya baca ayat yang ke-5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat atau penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tidak ada penyembah berhala, lalu kemudian orang cemar, orang sundal, orang serakah yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Janganlah berkawan dengan mereka. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan berkawan di sini. Tapi kita baca dulu ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah, yang dimaksudkan dengan jangan berkawan bukan artinya kita tidak boleh mempunyai teman dengan tujuan supaya membawa mereka kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak berteman dengan orang-orang yang hidup masih di dalam kegelapan, bagaimana mereka bisa datang kepada terang Tuhan yang ajaib? Kalau tidak ada yang mau untuk membawa mereka, dan untuk membawa mereka mengenal terang yang ajaib itu, tentu kita harus membangun persahabatan dengan mereka, atau pertemanan, berkenalan paling tidak dengan mereka. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan ayat yang ke-7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka? Kata berkawan dalam ayat yang ke-7 ini dalam bahasa aslinya adalah simetokos. Simetokos ini artinya dalam bahasa Indonesia ditulis berkawan, tetapi arti yang dalam atau arti yang harafiah dari kata simetokos ini adalah mengambil bagian bersama atau berpartisipasi. Jadi kalau dikatakan janganlah kamu berkawan dengan mereka, artinya janganlah kamu mengambil bahagian dalam dosa-dosa mereka. Janganlah kamu berpartisipasi juga dalam menyembah berhala. Kalau mereka berbuat cemar, janganlah kamu mengambil bahagian dalam kecemaran itu. Kalau mereka suka serakah, janganlah kamu berpartisipasi di dalam keserakahan itu. Dalam hal seperti itulah ayat yang ke-7 ini melarang kita. Jangan kita mengambil bahagian dalam dosa dan apa yang mereka lakukan. Tetapi berteman atau bersahabat dengan tujuan membawa mereka kepada kebenaran atau terang firman Tuhan adalah suatu hal yang sangat baik. Tetapi jangan sampai kita berpartisipasi di dalamnya atau mengambil bahagian di dalamnya. Terima kasih.